Selamat bergabung dalam Cahaya Bagi Negeri bersama dengan saya Mark McClendon. Dan saya Maria Kesmetan. Menjadi kaya adalah impian bagi sebagian besar orang. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2021 hingga 2026 yang akan datang, diperkirakan orang yang memiliki harta kekayaan lebih besar dari $1 juta akan melonjak 63% menjadi lebih dari 134.000 orang di Indonesia. Demikianlah laporan Teh Wealth Report tahun 2022 lalu. Bahkan ada beberapa orang dari Indonesia yang menjadi bagian dari 2.640 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023 yang berasal dari 77 negara. Namun, banyak orang yang berhasil menjadi kaya menghadapi kenyataan bahwa more is never enough. Maksudnya, dengan bertambahnya harta belum tentu disertai dengan rasa cukup. Sebuah artikel yang dimuat di koran Los Angeles Times menyatakan sesuatu yang sangat menarik, bahwa orang kaya justru memiliki peluang lebih tinggi untuk merasa tidak bahagia. Riset tersebut menyatakan bahwa bila aset rumah tangga bahkan lebih dari 10 juta US dollar, rata-rata sang pemilik kekayaan tersebut mulai cenderung merasa tidak bahagia. Mereka mengeluh bahwa harta menciptakan lebih banyak masalah daripada kepuasan. Sepertiganya lainnya mengatakan bahwa mereka terus-menerus khawatir tentang memiliki cukup uang untuk merasa lebih aman. Para responden di semua kategori kekayaan menyebut bahwa merasa perlu memiliki harta 2 kali lipat dari yang mereka sudah miliki. Nah, pada saat yang sama Indonesia semakin banjir dengan ajakan untuk mengupgrade lifestyle kita. Itu udah pasti. Kita terus diajak untuk mengejar yang lebih bagus, yang lebih mewah, yang lebih mantap. Masa kini orang bisa saja tampil kaya, namun tanpa harta. Mudahnya mendapatkan kredit membuat banyak orang bisa mendapat kenyamanan dan pandangan positif dari komunitasnya, namun seringkali itu menjebak mereka di kemudian hari. Seorang financial planning expert, Rista Swestika, menyatakan bahwa puluhan ribu orang usia 19 sampai 34 tahun memiliki pinjaman mencapai 26 triliun rupiah. Menariknya, tujuan pinjaman tersebut adalah untuk kebutuhan konsumtif seperti belanja online, wisata, menonton konser, kelihatan kaya namun uangnya berasal dari hutang. Nah, ini kayak membudaya. Yes. Ini kan istilahnya kita lihat tren seperti ke arah budaya berhutang untuk menanjak ya, untuk menikmati hidup. Betul. Gitu ya. Karena memang sekarang juga kondisinya kan Pak, orang lebih banyak untuk mungkin tampil lebih baik, iya kan? Dengan semua pengaruh media juga sangat berpengaruh besar Pak, untuk orang punya lifestyle seperti itu. Dan itu bukan hanya untuk orang menengah, tetapi juga orang yang papan atas, sekalipun cuma mungkin lain ininya ukuran nilai ya. Betul sekali. Tapi menarik, saya baru-baru ini ada seorang Tucker Carlson di Amerika, dia kayak influencer berita media yang sangat terkenal sekarang. Dia sempat nyeletuk seperti ini baru minggu lalu. Dia dalam interview di sana dia bilang gini, saya tidak pernah berjumpa dengan orang yang tujuan hidupnya adalah untuk menjadi kaya, yang menjadi baik pasti jadi jahat. Menarik sekali. Dia bilang dia lihat itu dari secara langsung. Pak, saya ingat Amsal 23 Pak, bilang janganlah engkau mengingini menjadi kaya, tinggalkanlah niat itu. Pasti Tuhan punya tujuan memberitahu ini. Ada sebabnya. Yes. Realitanya adalah orang ingin kaya tanpa mengerti tujuan dari kekayaan tersebut. Rupanya kekayaan bukan sinonim dengan kebahagiaan.
Justru sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa kebahagiaan sejati terdapat dalam kemurahan hati. Alkitab berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya, Tuhan adalah pemilik atas segala sesuatu dan bahwa Anda dan saya adalah pengurus kekayaan dipercayakan oleh Tuhan, bukan pemilik. Itulah arti kekayaan yang sesungguhnya agar kita hidup memberkati banyak orang. Demikianlah pandangan kami dari Cahaya Bagi Negeri. Namun bersama dengan kami hari ini adalah Dr. Vincent M. Wijaya yang mungkin saja punya pandangan yang berbeda. Beliau adalah seorang financial consultant dan dia menjabat sebagai National Vice President Full Gospel Businessman Fellowship Indonesia. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, Pak Vincent. Selamat datang. Iya. Wow, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Mars. Iya, terima kasih dan mendengar editorial kami mengenai hal kekayaan dan isu yang trending sekarang di mana dunia banjir dengan easy money. Orang itu mudah untuk mendapatkan hutang untuk dia bisa dongkrak lifestyle dan sebagainya. Kira-kira pandangannya Pak Vincent sendiri bagaimana? Bagi saya memang sebetulnya ada satu big lie, ya, kebohongan besar bahwa dengan banyaknya uang, dengan kaya itu pasti akan bahagia. Nah, di belakang konsep tadi adalah empat kebutuhan manusia nih Pak Mark, yaitu pertama kebutuhan akan kebebasan, freedom, ya. Kemudian yang kedua kebebasan akan kekuasaan. Ketiga kebutuhan akan keamanan. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan kehormatan, respect. Jadi dalam ingin mencapai keempat kebutuhan tadi, orang didorong untuk cari uang sebanyak-banyaknya, menjadi kaya, dan empat kebutuhan tadi terpenuhi. Nah, tapi itu sebetulnya adalah di belakang itu ada big lie, kebohongan besar. Karena orang kaya itu belum tentu bahagia. Yang tadi dikatakan oleh Pak Mark dan juga yang kita ketahui di dalam Injil adalah orang yang berbahagia itu definisinya Tuhan Yesus adalah yang mendengar dan yang melakukan firman. Itu orang yang paling berbahagia tuh. Oke. That's my opinion. Nah, jadi semacam berarti kekayaan itu sendiri adalah semacam fata morgana ya Pak ya. Kita seakan-akan itu oasis ya, seakan-akan itu adalah pulau keselamatan kalau saja kita mencapai. Tetapi Pak, sebenar-benarnya adalah orang tidak pernah ada rasa cukup bahwa seberapa kayanya dia, masih dia merasa bahwa kalau dia lebih kaya atau dia lebih berkuasa atau dia lebih dapat sesuatu, maka mungkin di situ baru dia akan rasa bahagia. Nah, itu asal dari mana Pak pikiran seperti itu? Iya, tidak terelakkan nih Pak Mark dan Bu Maria bahwa kita itu hidup di dalam dunia yang konsumerismenya sangat tinggi ya. Orang didorong untuk berbelanja, menghabiskan uang untuk sesuatu yang tanda petik katakan untuk gengsi, harga diri, jati diri. Sehingga berlomba-lomba orang mengejar kekayaan untuk bisa mendapatkan persepsi orang atas dirinya gitu ya. Nah, saya katakan tadi itu adalah satu big lie, ya, kebohongan besar, karena apa yang tadi saya gambarkan, saya pernah mengalami Pak Mark, ya, bagaimana pengejaran akan keempat tadi ya, membuat saya jatuh bangkrut dan kemudian cara untuk menghasilkan kekayaan juga jadi menghalalkan semua cara. Waktu dalam konteks saya adalah saya pinjam sebanyak-banyaknya gitu tanpa mempertimbangkan bagaimana cara membayarnya,
karena ada satu pemikiran, konsep dalam diri saya harus jadi kaya, ya. Caranya pinjam, nggak apa-apa. Yang penting dengan hasil dari portfolio saham yang saya investasikan di pasar modal, itu dalam hitungan beberapa bulan akan menjadi berlipat kali dan dapat membayar bunga hutang yang 2-3% sebulan itu nothing. Gitu loh. Jadi memang ada tanda petik ketamakan juga tuh Pak Max. Ya, ya. Jadi saya ingat di Lukas 12 tuh, bagaimana orang yang menimbun kekayaan dan kemudian berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, ada barang yang bertimbun bertahun-tahun, beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersukarialah." Dan negligence, ya, abai terhadap kebutuhan orang lain. Dan apa yang Pak Mak tadi bilang tentang apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa lebih berbahagia orang memberi daripada menerima, itu absolutely I agree with that concept bahwa kehidupan kekristenan itu adalah is about giving. Jadi boleh dikatakan Memberi. bahwa obat penawar untuk ketamakan adalah kemurahan, mungkin ya Pak ya. Ya, Kemurahan itu konsepnya gimana? Kalau menurut Pak Vincent, kemurahan itu apakah itu sekedar memberi atau dia adalah sebuah konsep atau gaya hidup yang diajarkan oleh Alkitab? ya, semua lahir sebetulnya dari hati kan Pak Mark. Apa yang Yesus bicarakan di dalam khotbah di bukit itu semuanya berbicara masalah hati, ya. Dan semuanya against dengan apa yang ada di dalam dunia ini sebetulnya, ya, sistem dunia lah gitu katakan. Karena berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan diberi kemurahan, sementara di bagian lain kita hidup di dalam dunia yang kikir, yang stingy, yang kalau bisa simpan sebanyak-banyaknya, nggak usah kasih banyak gitu ya. Saya balik lagi kepada hati sih Pak Mark itu sebetulnya, ya. Tapi sepanjang yang saya tahu dalam kehidupan saya, bahwa orang-orang yang benar-benar diberkati secara materi, ya, ini secara materi saya katakan, itu adalah orang-orang yang memberi. Demikian juga secara spiritual. Saya banyak beberapa mentor rohani saya melihat kehidupan mereka itu kaya sekali secara spiritual. Dan mereka berbahagia sekali walaupun secara materi itu ya pas ataupun cukup-cukup aja gitu. Nggak berlebihan gitu. Tapi mereka hidupnya bahagia sekali. Mereka dedikasikan hidupnya untuk mengajar, sending for mission, ya, dana-dana yang diperoleh dikirimkan untuk misi, ya, kemudian menolong orang-orang yang tidak mampu dalam hal sekolah, mereka rekrut orang-orang ini untuk dapat sekolah yang layak dengan beasiswa dan lain-lain, ya. Jadi saya melihat generosity itu tidak terbatas hanya kepada physical money yang dibagikan, tetapi adalah lebih kepada spiritual, ya, arti dalam hati kita. Buat apa kalau kita memberi tetapi motivasi kita nggak murni, Pak Max? Betul. Ya. Jadi seperti orang juga bukan saja untuk orang kaya, siapa saja, setiap kita diajarkan hal yang sama, yaitu hidup dengan murah hati. Ini menarik sekali ya Pak ya. Ada juga satu penelitian yang dilakukan di Amerika beberapa tahun yang lalu. Ternyata bahwa orang yang paling berbahagia di sana adalah orang yang mendapatkan penghasilan yang menengah. Jadi orang yang dapat penghasilan di bawah 100.000 US dollar, ya, kalau nggak salah 75.000 US dollar, itu adalah sektor rakyat Amerika yang paling berbahagia. Menarik sekali ya. Jadi saya lihat, wow,
ini firman Tuhan luar biasa untuk setiap kita, bukan soal kita punya uang atau aset atau kekayaan seperti apa. Setiap kita obat penawar ketamakan, obat penawar untuk keangkuhan hidup, ya, keinginan untuk dihormati adalah sebenarnya menjadi murah hati. Kira-kira menurut Pak Vincent, saya masih ada 1 menit lebih. Mungkin dari Pak Vincent bisa kasih kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk mengamankan diri kita dan keluarga kita daripada jebakan-jebakan ini dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama tentunya waspada dan berjaga-jaga terhadap ketamakan, ya. Ketamakan bisa mampir di setiap orang dalam segala lapisan, termasuk pendeta-pendeta besar juga, ya. Kemudian yang kedua, senantiasa rendah hati bahwa apapun yang kita terima itu sebetulnya sumbernya kan dari Tuhan, Pak Mark, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya, itu seperti di dalam Amsal 10 ayat 22. Nah, kemudian yang ketiga, senantiasa mengucap syukur bahwa hidup kita itu diberkati Tuhan dan sudah selayaknya bahwa atas berkat itu kita bagikan kepada orang lain. Sebetulnya rumusan untuk kikir ataupun tamak sebetulnya adalah hati yang mau berbagi. Ya, jadi seperti anggur yang tercurah dan roti yang terbagi, itu sebetulnya rumusan untuk kita terhindar dari kehidupan yang berfokus kepada diri sendiri, self-centered. Luar biasa. Ya. Wow. Itu Pak Mark, kira-kira. Ya, itu nasihat yang sangat bagus. Saya catat, istri saya catat, juga anak-anak saya juga saya akan sampaikan pesannya. Saya pikir ini penting, Pak, karena bangkitlah generasi kalau dia tidak memiliki nilai-nilai ini, dia tidak mengerti apa yang firman Tuhan katakan tentang uang dan tentang bagaimana kita sebagai pengurus, bukan pemilik. Yeah. Saya pikir bahwa kita akan lihat di depan, kita akan lihat generasi yang tidak memahami, ya, yang tidak pada akhirnya mewakili Kristus di bangsa kita. Pak Vincent, terima kasih banyak waktunya. Nanti lain kali kita akan berjumpa kembali. Thank you, Bu Maria. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Vincent. Luar biasa. Jadi yang saya dapat tadi dari Pak Vincent itu sebenarnya, wow, bahwa ini sebenarnya rumusannya yang dia bilang itu sangat sederhana. Betul. Nggak ada yang rumit di situ, nggak ada yang very sophisticated. Betul. Ya, dia sangat simple. Ya. Bahwa, dan ini satu hal, ya, Yesus kan kita pengikut Kristus. Yesus itu hidup, membagi hidupnya, memberi dirinya, memberi apa yang ada padanya kepada orang, kepada semua orang. Betul. Seharusnya kita pengikut Kristus, ikut apa yang dia lakukan. Exactly. It's like, jangan sampai kita pengikut Kristus arogan, tamak, ya, hidup untuk diri sendiri, nggak mau mikirin orang lain. Ini jauh sekali daripada apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Wow, amazing interview with Pak Vincent. Ingin cepat kaya membuat Yohanes Andi Firmanto menghalalkan berbagai cara demi berhasil. Bagaimana kisahnya? Saksikan video berikut ini. Saya adalah seorang yang dengan antusiasme ingin sukses. Ingin mendapatkan jalan sukses secara instan. Dan sukses melalui pemikiran saya sendiri. Tapi setelah saya terjuni, semuanya itu sia-sia. Malah yang ada hanya jatuh, tergulung-gulung. Kira-kira Bapak berapa ratus juta yang mau masuk? 250 juta aja. 250 juta ya? Iya. Oke, jadi nanti 250 jutanya Bapak akan mendapat profit di setiap akhir bulan ya Pak, saya baginya. Namanya broker forex, saya sendiri juga pasti mencari cara bagaimana bisa mendapatkan nasabah.
agar mereka ikut tergabung di perusahaan kami dengan iming-iming ya, profit 5% setiap bulannya. Tinggal taruh duit, bunga lebih gede daripada deposito bank. Mulai mengelola tahun ke tahun, mulai besar. Akhirnya saya itu tergabung di salah satu broker di Singapura. Jalan kurang lebih hampir setahun 2 tahun bergabung di broker tersebut. Total dana yang sudah saya kelola itu kurang lebih 2M sekian. Di tahun berikutnya terjadilah scam di broker ini, atau saya bilang penipuan. Di mana dana-dana yang ada itu nggak bisa ditarik, hilang brokernya. Karena regulasi di luar negeri kita nggak kuat. Otomatis kan sisa dana ini setiap bulannya saya harus tetap setorkan profit ke nasabah. Nah, dari mana uangnya? Saya mulai dari jual aset, jual sana sini. Dan ada teman di kantor yang memang saat itu melihat saya sedang susah. Dan dia juga susah sebenarnya, sama-sama susah, tapi kala itu dia meyakinkan bahwa lewat saya bisa loh dapat duit. Dengan cara apa? Gade mobil. Saya tertarik dong. Wah, bisa nih. Kayaknya bisa diputar lagi untuk bisa nutupin jatahnya para nasabah yang selama ini tertunggak. Namanya seperti bola salju ya. Semakin menggelinding gede, akhirnya meledak. Pihak dari rental mencari saya, pihak dari penada nyari saya, dari pihak penada ini intinya mau bunuh saya aja. Tiap kali bangun tuh yang ada isinya ketakutan loh. Bangun ada orang ketok pintu, aduh, jangan-jangan lagi, depresi gitu loh. Ada satu nasabah yang memang dia ini konsorsium, yang memang mengkolek dana-dana dari teman-temannya. Ketika saya datang ke rumahnya, Jo, saya nggak mau tahu, uang saya harus kembali. Kamu kan tahu siapa saya? pistol ke punggung saya. Ya saya cuma bilang, kalau Koko mau kasih saya waktu hidup, saya akan berjuang untuk kembalikan duit Koko. Tapi kalau memang Jo hari ini juga harus ditembak mati, ya puji Tuhan, saya tidak menanggung beban. Tapi Koko masuk penjara. Itu satu orang. Nah, orang yang lain kan banyak. Intimidasi ke rumah terus akhirnya saya sempat frustasi. Sekarang mana suami ibu? Mobil dihilangin. Saya tidak mau, mobil harus dibayar. Mana suami ibu? Cepat, tunjukkan. Saya nggak tahu, Pak. Enggak. Saya nggak tahu. Jangan berusaha nutupin, Ibu. Mana, cepat. Panggil suamimu. Saya nggak tahu. Istri memang sempat marah. Istri sempat kecewa. Tapi kan dia tetap mendoakan. Dia mau komit bahwa apapun dan gimana pun suamiku, ini pilihanku. Aku harus tetap menerima. Dan apapun yang terjadi, ini sudah pilihan. Di mata istri, di mata tetangga, orang lihat ini kok disatroni orang mulu ya. Jadi ini kan sebenarnya siapa sih dia ini? Ya itu yang membuat saya kayak nggak punya muka. Tengah tekanan, di tengah teror, salah satu teman yang menginformasikan bahwa lu lebih baik kabur dari sini. Jangan di Malang dulu, jangan di kota ini. Ini kota mungkin bisa jadi tempat meninggalmu secara konyol. Babak baru dimulai, saya mencoba peruntungan ya, namanya juga di kota orang, apapun saya lakukan yang pastinya halal menurut saya. Saya mencobalah ke taksi online. Saya mengangkut salah satu penumpang. Saat itu beliau sedang by phone dengan nasabahnya mungkin ya. Kebetulan beliau membahas tentang forex juga. Saya membuka diri, saya dulunya adalah seorang broker forex juga. Nah, alhasil beliau ngasih kartu nama, undanglah saya ke kantornya. Langsung dikasih jabatan, lu jadi manajer deh. Dari situ saya udah mulai rekrutmen anak-anak baru untuk menjadi underline saya. Dari situ pun saya merasa masih belum puas ya, karena kok ada ketidakbenaran dalam perusahaan ini. Dari perusahaan satu, saya berpindah ke perusahaan kedua. Nah, di perusahaan kedua ini Tuhan mulai berkarya. Tetap semua dari nol, saya dari bawah, bukan dari jadi manajer lagi, tapi dari nol.
Dari nol saya mencari nasabah, cari nasabah dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang lama. Tahun kedua, tahun ketiga Tuhan mulai kirimkan nasabah-nasabah yang memang kredibel dan bisa memberikan perubahan ekonomi secara drastis menurut saya. Dan ketika saya sudah diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, saya berusaha untuk mengontak kembali beberapa nasabah-nasabah yang dulu pernah saya sakiti, yang mereka dana-dananya belum kembali, uang-uangnya belum kembali, beserta juga korban-korban dari pegadaian mobil. Saya coba kontak mereka kembali untuk mengembalikan dana-dana yang sudah pernah dititipkan ke saya. Puji Tuhan, dari saya hubungi mereka, semua sudah terpenuhi. Ada 1-2 orang mungkin yang belum terpenuhi, tapi memang saya nggak bisa kontak mereka. Anda yang pernah saya sakitin dan belum selesai menonton acara ini, boleh hubungi saya. Karena memang ada 1-2 orang yang belum selesai dan memang kontaknya nggak bisa. Dan kalau memang saat ini sedang menonton acara ini, silakan hubungi saya. Satu pesan juga nih buat teman-teman semua, keluarga-keluarga semua yang menonton acara ini. Di luaran sana banyak sekali orang yang mungkin seperti saya, yang ingin cepat sukses, cepat instan, cepat dapat uang secara instan. Dengan melihat public figure atau melihat sosok-sosok yang diidolakan, membeli barang ini secara instan. Tapi percayalah, itu semua bukan jalan kesuksesan. Kesuksesan hanya bisa didapat melalui sebuah proses. Jadi stop berpikir sukses itu instan, mulai diubah cara pikir. Sukses itu adalah proses. Nikmati prosesnya, maka kesuksesan akan kamu dapat. Itu powerful, ya. Pernyataan yang powerful, ya. Sebenarnya dalam kerajaan Allah selalu itu mengacu kepada proses. Jalan pintas dalam kerajaan Allah hanya adalah ketaatan, pengenalan akan Tuhan. Ya, betul gitu sekali. Jadi Tuhan sangat tertarik kepada proses, karena di dalam proses itu orang belajar untuk dia mau dibentuk, dia mengandalkan Tuhan, dan izinkan apa yang menjadi proses Tuhan itu membuat dia bisa berhasil. Ya. Dan saya pikir juga itu akan membawa kita kepada sukses yang ya itu sukses yang versi Tuhan, belum tentu sukses yang versi manusia. Betul sekali. Mungkin menurut manusia sukses itu kaya, sukses itu hebat, sukses itu ternama. Tapi bagi Tuhan sukses itu adalah kita hidup dengan murah hati. Betul. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk hari ini, inilah saatnya untuk mungkin Anda menghadapi keadaan terjebak karena tujuan hidup Anda dari sejak awal adalah untuk menjadi kaya. Jadi kita belajar hari ini bahwa memberi hidup kita kepada Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah kekayaan. Dia akan menuntun dan dia akan mengajar. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk mengejar kekayaan. Amsal pasal 13 ayat 11 mengatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit justru menjadi kaya. Sekali lagi mengacu kepada proses ilahi. Tahukah saudara bahwa kekayaan yang sejati adalah untuk menemukan kuasa kemurahan hati. Orang yang murah hati adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun bisa terjadi dalam hidup Anda, apapun bisa menimpa, tetapi Anda akan mendapatkan kasih Tuhan, pagar, kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan Anda. Dia akan membela, dia akan memberi damai sejahtera yang sebenarnya Anda inginkan. Kalau hari ini Anda misalnya adalah orang kaya, banyak uang dan banyak aset, belajarlah untuk murah hati. Hidup memberi, jangan izinkan keinginan untuk semakin kaya pada akhirnya menguasai hidup Anda dan kehidupan keluarga Anda dan anak Anda, bahkan cucu Anda yang pada akhirnya terjebak di dalam keinginan yang sama. Kitab Amsal pasal 23 berkata, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tadi Ibu
Maria juga Ya. sharing itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa. Mari kita berdoa hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap orang yang menyaksikan program ini. Tuhan, kami datang merendahkan diri kami dan mengakui bahwa kami adalah orang berdosa dan kami hidup dengan motivasi yang tercemar oleh dunia ini yang selalu mengajak kami Tuhan untuk bertambah, untuk bertampil dan untuk mendapatkan yang lebih. Ampunilah kami. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, yang hidup dengan kemurahan hati. Kalau hari ini Anda mengingat program ini, bisakah Anda buka tangan Anda dan katakan, Tuhan, ampunilah aku. Mungkin Anda adalah orang yang terjebak karena ingin menjadi kaya atau cepat kaya. Mungkin Anda adalah orang yang ingin untuk mendapatkan apa yang orang lain miliki. Tetangga punya mobil yang lebih bagus, punya rumah yang lebih mewah. Terjebaklah di dalam kita juga mengejar hal yang sama. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Aku ingin Tuhan hidup menyenangkan hatimu dan menjadi orang yang kau pakai memberkati banyak orang. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati hidup Anda mulai hari ini. Mungkin Anda belum pernah percaya Yesus. Saya ajak Ibu Maria, mari kita berdoa buat setiap orang yang mungkin belum pernah percaya Yesus tapi hari ini mendengar Injil. Saya mau mengajak kita semua yang hari ini dijamah oleh Tuhan, tetapi belum pernah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Mari angkat tanganmu, izinkan Tuhan memberikan pesan di hatimu bahwa Dia mengasihi engkau. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan aku mengambil keputusan menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamatku. Ampuni aku atas segala kesalahanku. Dan aku percaya pada waktu aku mengambil keputusan, Engkau setia dan adil. Hari ini keselamatan menjadi bagianku. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan suatu kebetulan kalau saat ini Anda menyaksikan tayangan Cahaya Bagi Negeri. Anda orang yang dipilih Tuhan. Dan hari ini Anda tidak sendiri. Ada sahabat-sahabat doa yang bersedia mendengarkan keluh kesah Anda. Mereka tersedia 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Layanan doa CBN tersedia untuk Anda. Ceritakan segala pergumulan Anda. Kapanpun Anda bersedia untuk menyampaikan, kami ada untuk Anda. Kami tersedia untuk selalu mendoakan Anda. That's amazing ya. Bahwa kita ada call center 24 jam per hari, 365 hari dalam setahun. Orang yang bisa hubungi dan memang counselor-counselor kami itu sahabat doa. Memang mereka merasa terpanggil untuk melayani orang-orang. Jadi bukan orang bayaran yang sekedar melayani customer service. Tapi mereka dengan hati yang merasa terpanggil untuk itu, untuk hidup menjadi berkat dan menolong banyak orang. So that's very beautiful. Jessica, anak berumur 11 tahun dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan saat dia bergabung dengan School of Life. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan. Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Indriani. Aku sering dipanggil namanya Cika. Cika, berhasil di rumah mama sering suruh Cika untuk kayak nyuci piring,
Pokoknya sering main-main aja sama teman-teman. Jadi kepribadian si Cika di sekolah, ya dulunya dia malas berdoa, malas beribadah. Ya sejak ikut Sol, dia sudah ada perubahan kan. Doa, rajin di rumah, rajin bantu orang tuanya gitu ya. Mak kayak gini-gini kami di Sol. Berdoa, diajarin berdoa, diajarin bahasa ini, bahasa Inggris, diajarin bikin kayak praktek ini gitu. Aku senang ikut Sol karena aku punya banyak teman, gurunya baik-baik, dan aku jadi sering berdoa, sering ke gereja, dan sering baca Alkitab. Dan saat saya memberi materi mengenai lingkungan, memberi perumpamaan tentang semut yang rajin bekerja. Ayo, semut aja rajin, masa kita kalah sama semut? Di situ saya terus tersadar, kan semut itu rajin. Jadi saya mau mengikuti semut untuk lebih rajin lagi. Kemudian saya melihat ibu kelelahan membersihkan rumah. Lalu di situ saya langsung tegas untuk membantu. Perasaan saya melihat Cika saat ini senang, banggalah, udah ada perubahan. Sekarang dia udah mulai mau membantu saya di rumah tanpa disuruh, tanpa dibilangin. Saya merasa berterima kasih kepada Sol sama guru-guru Sol juga yang udah mengajari Cika. Semoga makin sukses lah ke depannya. Terima kasih CBN, terima kasih Sol. Mari berkati. Dadah. Kami dari Sol GPDI bersama mengucapkan terima kasih buat CBN. Tuhan Yesus memberkati. Horas, 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 horas. Luar biasa. Aduh. Itu kita dengar Seru. mereka bilang kami dari Sol. Sol itu School of Life. Saya suruh nggak boleh bilang Sol, harus bilang School of Life. Tapi udah mendarah daging, udah di mana-mana. Jadi Sol. School of Life. Wow. Dan itu so beautiful. Yeah. Kisah yang sangat cantik ya. Betul. Anak itu lucu sekali ya. Lucu, aku mesti Semut belajar aja, dari semut. Semut aja rajin. Ya. Nah itu kesederhanaan anak. Ya. Makanya kita harus ingat bahwa kalau kita mau ubah manusia mulai dari sejak dia umur kecil. Bersama dengan kami sekarang sudah tersambung Ibu Hotmian Situmorang selaku tutor dari Jessica, juga mitra gereja kita, sekaligus Ibu Gembala dari GPDI El Shaddai Batubara, Sumatera Utara. Selamat bergabung Ibu Hotmian, apa kabar Bu? Selamat bergabung Pak Mat. Oh iya. Kabar baik, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Ibu boleh cerita nggak sedikit mengenai School of Life, Ibu? Ada berapa anak di situ dan sudah berapa lama Ibu membuka sanggar belajar ini? Anak-anak itu jumlahnya Pak Mat 50 siswa. Wow. 50 siswa. 50. Kami membukanya ini bergabung dengan Sol School of Life atau Sekolah Kehidupan itu mulai tahun 2021, Pak. Oke. Tahun 2021. Dan sekarang 50 anak ya selama beberapa. Apa yang menjadi dampak daripada School of Life ini selama 3 tahun ini, Bu?
yang menjadi dampak di lingkungan kami atau di sekitar kami, Pak, sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, anak-anak yang biasanya pulang sekolah cari cuan, cari berondolan istilahnya, Pak. Mereka pergi ke ladang, cari berondolan. Bahkan ada, Pak, anak-anak itu mau kadang namanya orang-orang yang mau mengambil buah sawit itu kan, Pak. Mereka mau mencuri anak-anak itu kadang, Pak. Nah, sehingga dengan adanya SOL ini, waktu mereka setelah pulang sekolah, mereka istirahat karena SOL itu mulai, Pak, atau sekolah kehidupan atau School of Life itu mulai jam 3, Pak. Jam 3, nah mereka masuk jam 3 dan mereka memberi waktunya, Pak. Anak-anak di sini sudah mau istilahnya anak-anak yang 50 siswa ini, mereka bergabung dengan kita, mereka belajar dan mereka tidak mau lagi mencuri, tidak mau lagi main HP, dan waktu mereka itu dipergunakan sebaik mungkin, Pak. Wow, jadi komunitas yang tercipta di situ ya Bu ya, sehingga anak-anak ini ada kegiatan, tetapi bukan hanya kegiatan ya Bu ya, dia dilatih, dibina, dimuridkan sehingga menjadi manusia yang betul-betul cinta Tuhan, yang berakar dalam firman Tuhan. Dampak School of Life, ya betul juga. Nah, dampak School of Life ini terhadap keluarga bagaimana Bu? Tadi kita lihat kesaksian, tapi mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit, 50 anak ini mulai kelihatan nggak Bu dampak School of Life dalam keluarga mereka? Sangat kelihatan, Pak, mulai kelihatan. Contoh tadi si Jessica, yang tadinya itu Jessica itu kan orangnya malas, main HP, terus setelah mereka memulai dipimpin dalam hal rohani, bahkan dibina, sehingga mereka itu, Pak, mau membuka hati untuk memiliki satu perubahan yang sangat baik. Bahkan kalau menurut anak kita Jessica tadi, Pak, bahwa orang tua atau khususnya ayahnya Jessica itu sudah mulai beribadah, Pak. Sudah mau beribadah di gereja. Wow, keren banget Bu. Wow, that's amazing. Itu luar biasa. Lalu Bu, apa kira-kira membuat Ibu merasa bermitra dengan CBN itu menjadi satu jawaban, doa, atau satu terobosan buat gereja GPDI di sana Bu? Alasan bagi kami sebagai mitra CBN itu, Pak, karena ketika kita bermitra dengan CBN, karena kita tahu CBN itu fokusnya pada generasi anak, Pak. Itu salah satu terobosan bagi kami, karena ketika kami melihat di lingkungan kami, Pak, bahwa sudah susahlah untuk membina para orang tua, sehingga lewat anak-anak inilah yang harus kita bina atau yang harus kita pimpin, kita latih imannya supaya mereka itu di kemudian hari menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Tidak seperti, maaf ya Pak ya, tidak seperti ayah-ayahnya yang hanya istilahnya nongkrong di kode tua gitu, Pak. Wow, luar biasa. Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu ke depan? Doa Ibu untuk komunitas di mana Ibu layani. Bisa Ibu ceritakan sedikit saja? Doa kami sebagai hamba Tuhan ya Pak, supaya daerah kami ini dipulihkan Tuhan dari hal-hal yang membuat mereka malas beribadah, yang memiliki keterikatan, dagingnya terlalu besar, bahkan nafsunya terlalu besar untuk tidak mau beribadah. Sehingga doa kami supaya masyarakat yang ada di daerah kami ini, Pak, cinta akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu salah satu doa kami, kerinduan kami kepada Tuhan, supaya daerah kami yang ada di masyarakat desa Pematang Rambai ini diberkati Tuhan, bahkan mereka mau menjadi keluarga-keluarga yang membangun mezbah bersama dengan keluarganya gitu. Wow.
Demikianlah dari Ibu Hotmian, seorang ibu gembala dari GPDI El Shaddai Batubara, dan Ibu, doa kami sinonim dengan doa Ibu. Kami sepakat dan berdoa bahwa kerajaan Allah datang dan kehendak Allah jadilah atas daerah itu dan atas umat anak Allah yang ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu bergabung dengan kami. Terima kasih Pak. Wow. Luar biasa. That lady, ibu itu luar biasa ya. Ya, Dia punya api ya betul. untuk melayani. Ya. Itulah yang kita cari di CBN. Kita mencari gereja-gereja mitra yang punya spirit seperti itu, punya roh yang membara untuk memberkati komunitas dan juga generasi anak. Ya. Itu luar biasa ya keberadaan School of Life di GPDI El Shaddai Batubara, Sumatera Utara, menjawab kebutuhan gereja lokal di sana dan secara khusus generasi anak. Dan memang CBN secara fokus, secara khusus melayani generasi anak mulai dari umur PAUD dengan Super 5 maupun lanjut dengan School of Life, itu sanggar belajar dari anak umur 7 sampai 14 tahun. Dan kemudian kami juga melayani orang tua mereka melalui yang sekarang kita terbitkan mulai bulan Maret ini, yaitu The Parenting Project yang dibuka untuk setiap gereja, dan mudah-mudahan gereja ini Ibu Hotmian juga akan segera mendaftar di The Parenting Project sehingga bisa menghadirkan pelatihan khusus untuk parenting di gerejanya. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita semua, bukan hanya untuk CBN, untuk kita semua, sehingga orang bisa bermitra. Ya. Dan waktu ada orang yang bermitra, berarti CBN bisa terus mendukung gerejanya Ibu Hotmian dan juga gereja-gereja lain. Sekarang ada 79 lokasi School of Life. Wow, banyak Sebenarnya ya. kami ingin tambahkan lokasi, tetapi untuk tambahkan lokasi diperlukan mitra yang bergandengan tangan dan berdonasi. Jadi Anda bisa ada QR code di layar, Anda tembak QR code itu, Anda pergi ke form pendaftaran sebagai mitra CBN, daftar dan beri dengan kemurahan hati. Tidak berarti Anda kaya, tidak berarti Anda super kaya atau punya uang banyak. Apa yang bisa Anda beri, berilah mulai dengan apa yang ada di tangan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati pemberian Anda dan Anda bisa lihat secara real di lapangan melalui kesaksiannya juga Ibu Hotmian tadi, betapa itu memberkati orang yang banyak. Thank you. 1 Timotius 6 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan itu sangat heboh sekali. Betul. Itu sebenarnya tanda seru di akhir program ini. Balik lagi ke awal program. This is God's call. Panggilan Tuhan bagi hidup kita. Dan kita semua. berdoa lagi. Betul kan? Balik lagi kita doa ulang. Kita telepon Pak Vincent lagi ya. Kita mewawancarai beliau. Oke, saya Maria Kaismetan. Dan saya Mark McClendon. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini atau untuk like, untuk share juga video ini dengan teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga Anda. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.